Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabitaul Nuha, NIM 2121020270 dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan pengertian tentang pengadilan HAM, fungsi, tugas, dan wewenangnya. Baik, teman-teman, langsung saja kita memasuki step selanjutnya, yakni pengertian. Nah, pengertian pengadilan HAM. Pengertian pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Jadi, apa ada seseorang yang melanggar itu termasuk dari pelanggaran yang berat, maka yang menangani adalah pengadilan HAM ini, seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, teman-teman, pengadilan HAM ini juga merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kenapa sih kok disebut pengadilan khusus? Karena dari segi penamaan bentuk pengadilan sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM, dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki ke fungsi, tugas, dan wewenang HAM. Yang pertama, pengadilan khusus HAM. Fungsi ini berkaitan dengan sistem hukum yang diberlakukan, yaitu pengadilan khusus HAM, di mana sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, memiliki fungsi untuk memeriksa dan juga memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi. Nah, tugas HAM itu berarti memeriksa. Setelah memeriksa, HAM juga memutuskan perkara pelanggaran HAM yang terjadi. Selanjutnya, pengadilan HAM ad hoc, di mana memiliki fungsi untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat terjadi. Nah, ini sama ya teman-teman. Perbedaan pengadilan khusus HAM dengan pengadilan HAM ad hoc hanya berada pada segi kejahatannya. Pengadilan khusus HAM itu menangani kejahatan yang biasa saja atau bisa disebut dengan ordinary crimes. Nah, sedangkan pengadilan HAM ad hoc menangani kejahatan yang luar biasa. Juga bisa disebut dengan extraordinary crimes. Begitu. Selanjutnya, menjamin penegakan HAM. Berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan HAM. Nah, yang menjadi dasar penegakan HAM di lingkungan pendidikan adalah yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights, yaitu persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran atau pendidikan, dan dapat dijumpai pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Nah, untuk yang ke selanjutnya, menjamin kemajuan HAM. Hal ini bagian dari upaya untuk menjaga perdamaian untuk sesama ya teman-teman. Nah, selanjutnya pengkajian instrumen HAM. Memiliki fungsi untuk melakukan pengkajian terhadap instrumen HAM yang berlaku. Nah, hal ini dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan ratifikasi. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran HAM. Karena semakin tinggi tingkat kesadaran HAM, maka semakin rendah resiko pelanggaran HAM yang terjadi. Seperti itu. Langsung saja selanjutnya tugas dan wewenang. Yang pertama, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang masuk pada pasal 5. Yang kedua, memeriksa dan memutus perkara HAM yang berat dilakukan di luar batas teritorial wilayah NKRI oleh warga negara Indonesia yang masuk pada pasal 4, seperti itu. Nah, ini untuk tambahannya ya teman-teman. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan itu dilakukan. Jadi di bawah 18 tahun itu tidak menjadi wewenang atau tugas dari pengadilan HAM seperti itu. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan apabila dari penjelasan saya kurang jelas atau tidak paham, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.